من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan siang hari ini kembali karunia Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, sehingga karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi keberkahan, menjadi bantuan bagi kita, wasilah untuk memperbanyak bekal, melakukan kebaikan, untuk menjadi modal kita kelak nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi merasa seperti hadir di pernikahan. Jadi saya menunggu-nunggu waktu dipanggil ke depan, ya sepertinya mau menikahkan orang. Mulai dari baca Quran, terus ada sambutan. Berbahagialah kita semua karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagian dari Islam. Bapak ibu kita sendiri, saudara-saudara kita semuanya menikmati nikmat tersebut. Bagi bapak-bapak, tadi di waktu sholat Jumat kita telah bahas begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih menjadi seorang muslim. Itu bukan nikmat yang sederhana, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, saking mulianya. Karena yang membedakan manusia sebagai makhluk yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya adalah keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Bukan parasnya, bukan kegantengannya,
bukan kecantikannya, bukan kekayaannya, tetapi penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, mewanti kita, hati-hati. Manusia itu istimewa. Kenapa? Diciptakan dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Yang paling sempurna adalah manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati karena ketika orang naik tangga, ya, tangganya banyak, 1000. Ya, kalau naik tangga 1, ya masih ringan. Naik tangga 2 masih ringan, tapi kalau sudah mulai menanjak 100 tangga itu sudah mulai pegel itu. Apalagi kalau sudah pertengahan 500. Apalagi kalau sudah 999, hampir menanjak di puncak. Nah, itu banyak sudah suka dukanya, banyak pengalamannya. Terjatuh di awal tangga itu tidak terlalu sakit juga, tapi tidak terlalu sakit. Tapi yakinkan kalau sudah berada di puncak yang tinggi, ya, di tangga yang ke-1000 terus terjatuh ke bawah, maka itu rasanya sakit sekali. Makanya Allah peringatkan, hati-hati, jaga nikmat itu. Kenapa? Karena boleh jadi kenikmatan yang sudah di puncak itu berubah drastis menjadi kehinaan yang paling hina. Summa radadnahu asfala safilin. Ini ayat sering kita baca nih. Kemudian kami campakkan dia ke tempat yang paling rendah. Dan itu banyak terjadi. Allah SWT ciptakan dia sebagai manusia, tetapi perilakunya jauh sekali dari yang kemuliaan manusia itu sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata enggak pernah dipakai melihat matanya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dipakai hati enggak dipakai hatinya untuk berpikir. Lahum adhanun la yasma'una biha, kasih telinga tidak dipakai untuk mendengar. Kebaikan maksudnya, mendengar juga tapi bukan yang baik-baik. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu layaknya seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak itu disembelih masih bisa dimakan dagingnya. Ya, kalau ada orang yang mati meninggal, itu banyak orang yang takut mendekatinya karena sudah mati. Padahal kenapa takut itu? Padahal waktu masih hidup kita tidak takut. Kalau sudah mati mestinya kita tidak lebih takut lagi. Apalagi kalau cuma pocong gitu. Ya, pocong itu cuma ada di dalam film. Ya, cuma ada di dalam sandiwara cerita gitu. Nggak ada wujudnya. Pocong itu manusia yang sudah mati dibungkus kain kafan, yang diikat di atas itu namanya pocong. Itu bakalan sebentar lagi dibaringkan ke dalam kubur, sudah tidak bakalan balik lagi. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian digelincirkan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah daripada ya binatang. Kalau binatang mati masih meninggalkan belang, kalau harimau. Gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan harta. Ya, meninggalkan rumah, tinggalkan anak istri. Ya udah, jadi milik mereka, bukan milik dia lagi. Ya. Kalau sudah meninggal, maka tidak jauh beda dengan binatang. Ya. Kalau binatang masih bisa dimanfaatkan, kalau manusia kita berusaha untuk menjauhkan dari. Ada nggak orang yang meninggal keluarganya terus ditaruh di kamar? Dibiarkan begitu saja, ya supaya bisa ditengok setiap saat. Saya kangen dengan ibu saya, pergi sana, dia di kamar. Gak ada, walaupun sayang ya teramat besar kepada orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, ya anak istri kita. Kalau dia sudah meninggal, tidak mungkin kita biarkan di dekat kita, karena sebentar lagi dia akan berubah baunya. Kita tidak akan sanggup. Nah, siapa yang dijamin langgeng kemuliaannya? Kata Allah, illal ladina, ibu-ibu,
Ibu-ibu, illal ladina. Tidak ada kedengaran suaranya. Ada nggak ibu-ibu di belakang? Ibu-ibu ada? Oh ada. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau mau keistimewaan kita di sisi Allah itu kekal, jadilah orang yang beriman. Orang beriman itu nggak gampang. Jadi orang beriman itu tidak hanya sekedar ucapan. Saya orang yang beriman, nama saya Iman, bapak saya Muslim, kakek saya mukmin, kampung saya Ar-Rahman, masjid saya At-Taqwa. Semua namanya Islami semua. Tapi itu membutuhkan apa? 3. 1 keyakinan, 2 ikrar, 3 bukti amal. Hari ini kita ingin berkumpul di sini, kita ingin dikumpulkan dengan ukhuwah Qur'aniyah. Iya. Persatuan, persaudaraan karena Al-Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa kecuali nabi dan rasul. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an, maka manusia itu akan tersesat jalannya. Nah, di sini kita memulai pembicaraan. Kenapa harus dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Itu adalah firman Allah SWT. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa, itu ucapan kita kepada Allah. Kalau Al-Quran itu ucapan Allah kepada kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sesungguhnya kita seperti berbicara dengan Allah SWT. Allah berbicara dengan kita dan kita mengambil manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa begitu penting Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu adalah kalamu Allah. Siapa Allah? Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu yang menguasai alam ini. Allah itu yang mengurus alam ini. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang memiliki manusia. Dialah yang mengatur urusan manusia. Segala yang dibutuhkan oleh manusia itu Allah yang mengurusnya. Allah yang memiliki kekuasaan ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala urusan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar ucapan kosong. Karena dia dari pencipta alam semesta. Maka ucapan pencipta alam semesta harus berisi sesuatu yang bermanfaat bagi alam semesta, dan tidak ada yang bisa mengambil manfaat yang lebih banyak daripada Al-Quran, yang melebihi manfaat yang bisa diambil oleh manusia. Apalagi kalau dia orang yang beriman. Jangankan orang Islam, orang bukan Muslim saja kalau baca Al-Quran, ya, kalau baca Al-Quran itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Hari ini ada namanya biogas. Kalau masak di rumah pakai apa ibu? Ya, pakai panci kan? Ibu-ibu bisa mengerti bahasa Indonesia ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya, Masya Allah. Ya, ini memang waktunya kalau siang begini agak repot ya. Ya, waktunya habis makan itu biasanya ya perut itu bekerja keras. Ya, dan kalau dia bekerja keras, dia mengirim sinyal ke mata itu supaya dia merem gitu, tidur, jadi ngantuk. Nah, tapi insya Allah pahala kita double kalau kita melawan ngantuk untuk mendengar ini. Jadi kalau mau dapat pahala, ya minta ini, Ustaz saya mau ngantuk tidur. Ya, insya Allah dapat pahala 1. Kenapa? Ya karena dia sudah datang terus minta izin. Ya, tapi yang bersabar sampai di ujung itu dapat 2 pahala. Apa? Pahala dari awal niatnya dan sampai di penghujung. Ya. Nanti akan ada ya sesuatu yang bisa kita ambil minimal ketika kita selesai di majelis ini menjadi modal di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mudah-mudahan itu juga modal untuk sampai kepada yang kehidupan bahagia di hari kemudian. Kalau di rumah kita masak pakai gas, ya, pakai gas. Nah, itu gas dari mana? Dari alam. Alam ini sudah berapa umurnya? Ya, belum ada yang bisa hitung. Ya, tidak ada yang tahu kapan permulaan alam ini kecuali yang menciptakan alam. Tapi yakinkan selama manusia mengambil dari alam ini dengan baik, ya, maka itu akan tersedia seterusnya sampai datang suatu saat Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan semua sebab kehidupan itu berhenti di situ. Ya, sehingga terjadi apa? Hari kiamat. Ya, manusia itu kalau meninggal itu sudah terjadi kiamat kecil baginya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemampuan untuk dia bisa hidup. Kenapa? Orang mati kenapa? Orang bisa mati karena apa? Karena kalau dikasih makan nggak masuk lagi. Coba, kalau orang sudah tidak ada lagi jatahnya, habis jatah makannya, disuapin keluar lagi, habis jatah makannya. Ya, disetokin air atau kita pakai kapas, kita apa? Ya, kita peras air itu di mulutnya, keluar lagi airnya. Itu karena jatah airnya sudah habis. Tapi masih ada napasnya. Habis jatah napas juga. Kalau sudah habis jatah napas, berarti sebab kehidupan itu habis. Itu kiamat kecil. Sampai kemudian kiamat besar itu datang. Kiamat besar itu datang berarti kehidupan manusia, makhluk seluruhnya itu tidak ada lagi. Makanya Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi pasti akan binasa. Kenapa pasti binasa? Karena bumi ini binasa. Kalau bumi ini binasa, masih ada nggak orang yang bisa kekal setelah kebinasaan bumi ini? Tidak ada. Ya. Kita bisa paham ini dari mana? Dari Al-Quran. Ya, makanya kalau kita jauh dari Al-Quran, susah kita memahami kehidupan hakikat dunia. Kita harus apa di dunia dan kemana kita bakalan pergi? Susah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan ini. Ya, kita harus buka, kita harus baca, kita harus pelajari supaya kita tahu betul kita ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Jangan sekali dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa Al-Quran mulia? Karena dia adalah firman Allah, satu. Kenapa Quran mulia? Karena dia diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah perkataan terbaik karena dia adalah firman Allah dan diturunkan kepada manusia terbaik yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan perantaraan malaikat terbaik. Siapa malaikat terbaik? Yang paling mulia di antara malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia adalah firman Allah, perkataan terbaik. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, manusia terbaik. Perantara malaikat terbaik yaitu Jibril alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran kepada umat terbaik, yaitu umat Islam. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke muka bumi. Kapan? Ketika dia mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah Al-Quran yang dijadikan pada umat sehingga dia menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Bagaimana kita bisa memahaminya? Kita bisa memahaminya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan kepadanya satu ayat kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ayat tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang terbaik. Bahasa yang terbaik. Apa bahasa yang terbaik?
Apa bahasa yang terbaik? Bahasa Arab. Ya. Itu bahasa yang terbaik. Kenapa dia bahasa terbaik? Karena dia adalah bahasa satu-satunya yang bisa dipakai oleh semua umat manusia. Dan Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Cina, ya tidak semua orang bisa berbahasa Cina fasih. Tapi walaupun kita orang Indonesia, ya, makannya bala-bala, tahu tempe, ya, apa itu? Pisang goreng ya. Ya, kalau belum digoreng namanya cau. Kalau pisang sudah digoreng ya, ibu-ibu ya. Kalau sudah pisang sudah digoreng. Kalau belum digoreng namanya cau ya. Mohon maaf kalau salah. Itu kalau belajar bahasa Arab bisa bahasa sama seperti orang Arab. Bahkan ya ada santri yang mahasiswa di Abaya itu yang pergi ke kuliah ke Madinah, berbicara dengan orang Arab dihina. Dihina sama siapa? Dihina sama orang Arab. Ketika dia ngobrol dengan orang Arab, dia tanya, Assalamualaikum, itu standar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Ya itu standar. Ya, kaifa halu? Ya masih biasa itu, masih belum tidak terlalu masalah. Kaifa halu? Apa kabar? Ya, kumaha dama? Ya. Sehat. Ya. Kumaha sawang sunnah. Pangestu. Ya. Ya, selanjutnya seperti apa? Dijawab sehat juga. Nah, pas dia ngobrol yang lain, itu orang Arabnya langsung bilang apa? Shadaqallahul azim. Maksudnya shadaqallahul azim sepertinya dia berbahasa seperti bahasa Al-Quran. Ya. Kan biasa kalau orang mengaji itu beres mengaji, ya shadaqallahul azim. Ya. Jadi dia ingin mungkin sekedar mengatakan, ya tidak usah langsung bahasa itu. Ya. Apa yang menjadi kita garis bawahi di situ? Ya ternyata bahasa Al-Quran, ya bukan karena kebetulan Nabi adalah orang Arab, bukan karena kebetulan, tapi memang karena pilihan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW manusia terbaik dan menjadikan bahasanya Nabi Muhammad SAW itu bahasa Arab, bahasa yang terbaik. Ya. Coba kalau kita singa ada berapa bahasa Indonesia singa? Ya singa, terus apa lagi? Macan, terus apa lagi? Mau, terus apa lagi? Meong. Meong kecil pak. Harimau, apa lagi? Padahal itu beda-beda bentuknya itu. Ya singa beda sama harimau beda. Ya tapi kalau kita itu ya digabungkan saja. Kalau di bahasa Arab itu yang namanya harimau ya. Ya, yang ada apa namanya itu? Yang ada apa namanya itu besar di sini. Itu namanya singa, Mak. Namanya singa itu dalam bahasa Arab ada 20. Untuk satu ya binatang itu ada 20 namanya. Beda kalau dia sedang tidur namanya, beda kalau dia lagi duduk-duduk, beda kalau dia lagi sedih, beda kalau dia lagi lapar, beda waktu kecil, waktu anak-anak, waktu remaja, waktu dewasa, waktu tua, waktu hidup, waktu mati, beda namanya, padahal sama, sini itu juga. Nah itu satu contoh saja bagaimana kemuliaan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah SWT diturunkan dengan Al-Quran. Jadi dia firman Allah, ya, perkataan terbaik diturunkan kepada manusia termulia Nabi Muhammad SAW antara malaikat Jibril, malaikat terbaik, dengan diutus kepada umat yang terbaik dan bahasa yang terbaik, diturunkan di negeri yang terbaik, yaitu Balad Haramain, Makkah dan Madinah. Itu adalah yang negeri terbaik yang ada di muka bumi. Yang di sana ada Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin di setiap salatnya. Di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan, terkumpul semua
kebaikan itu di dalam Al-Quran. Makanya tidak berlebihan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan khairukum. Coba diulang, khairukum. Semua ibu bapak, khairukum. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekali lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masya Allah. Ini kata Nabi. Nabi itu manusia termulia. As-sadiqu al-masduq. Beliau itu ketika berkata selalu jujur, selalu benar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayantiqu 'anil hawa, tidak berkata berdasarkan nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Allah Subhanahu wa taala membentengi Nabi SAW, mendampingi Nabi SAW dengan wahyu. Apa kata Nabi? Khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian. Kita semua mau jadi orang baik. Ibu-ibu mau jadi orang baik. Bapak-bapak mau jadi orang baik. Gampang. Kalau mau jadi orang baik, ambil pesan Nabi SAW. Ya, masalahnya kalau kita mau jadi orang baik tidak tahu caranya. Mau masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Katakan. Yang tidak mau masuk surga katanya. Yang tidak mau masuk neraka katanya. Siapa yang mau masuk surga? Baik. Tadi Ustaz sholat di mana? Oh, yakin kalau Ustaz itu sholat di masjid. Berapa kali sholat sehari semalam? 5 kali. Berapa kali baca Al-Quran? Minimal 5 kali. Berapa juz sehari? 1 juz. Sama setiap 30 hari. Wah, itu kan Ustaz ini. Memang surga itu buat Ustaz saja? Kan kita semua mau masuk surga. Jadi Ustaz itu susah. Saya tadi agak grogi pas dipanggil Kiai Haji. Kiai Haji itu biasanya sudah putih, ubanan. Jenggotnya sudah putih dan sudah tua. Batasnya beliau ini Kiai Haji. Kalau saya ini masih Kiai muda lah. Kalau Kiai Haji itu nampaknya sudah tua sekali. Nah, untuk mendapatkan gelar Kiai itu susah. Tapi untuk masuk surga susah juga. Untuk menjadi orang baik gampang. Apa kata Nabi? Khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran seperti apa? Itu banyak tingkatannya. Nanti saya sebutkan satu persatu. Minimal ada 5 pintunya. Pintu besarnya tilawah. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan hanya mempelajari membacanya, tapi sampai pada titik Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi teman terbaik kita di dalam keseharian kita. Saya masih ingat kakek saya dulu itu kalau sakit perut tidak ambil diapet. Kalau sekarang orang sakit perut buang-buang air itu langsung pergi ke warung. Itu ada diabetes. Diabetes itu obat mencret ya. Atau Oralin. Kalau orang tua kita dulu, anak sakit perut itu nggak pergi ke sana. Apa yang dia lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai beres Al-Fatihah. Minum. Habis diminum, hilang sakit itu. Kenapa bisa seperti ini? Ini bukan sihir, bukan. Tapi dia itu begitu yakin bahwa ini adalah kalam Allah, firman Allah. Siapa yang menurunkan penyakit? Allah. Siapa yang menyangkal penyakit? Allah. Penyakit itu adalah makhluk Allah. Sementara Al-Quran itu apanya Allah? Firman-Nya Allah, bukan makhluk dia.
Mana yang lebih mulia, makhluk atau perkataan Allah SWT? Perkataan Allah. Masa tidak tunduk yang makhluk ini kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Lau anzalna hadzal Qur'an. Kalau saja kata Allah Taala, kami turunkan Al-Qur'an ini. Nah, hati-hati ya. Kita kadang manusia itu tidak mengetahui ini sehingga tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an. Kata Allah, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada jabal. Jabal itu apa, Pak? Jabal itu bukan bukit. Jabal itu gunung. Gunung itu besar. La ra'aitahu khashi'a. Maka kamu akan menyaksikan bukit itu akan merasa takut. Akan goncang dia, akan bergetar dia, saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada dia. Coba, kita diturunkan kepada kita Al-Quran. Dengaruh. Bukan salah Al-Qurannya, salahnya kita. Kenapa salahnya kita? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima Al-Quran. Itu titik yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah merasa Al-Quran itu tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupannya. Setiap dia bangun Al-Quran, setiap mau memulai pekerjaan Al-Quran, apa saja Al-Quran. Ya, kalau ada kesempatan nanti kita sebut kisahnya. Ya, ada orang yang kemudian menjadikan Al-Quran itu solusi bagi semua masalahnya. Padahal dia adalah orang yang baru mengenal Al-Quran. Sementara kita diperkenalkan dengan Al-Quran dari sejak kita lahir. Kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita dengan Al-Quran. Bahkan mungkin sebelum kita lahir, ya, bapak ibu kita sudah memperkenalkan kita dengan Al-Quran. Tapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran? Ya, karena pintu-pintunya tidak diketuk. Pintu-pintunya tertutup. Kita tidak mendekati pintu-pintu tersebut, dan kita tidak buka pintu-pintu tersebut, dan kita tidak masuk pintu-pintu tersebut. Makanya kemuliaan Al-Quran itu, ya, susah kita dapatkan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Taala. Khairukum, sebaik-baik kalian siapa? Man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Quran. Saya kan sudah tua. Saya kan giginya sudah ompong. Ya, saya susah mempelajari Al-Quran. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, jangan mempelajari Al-Quran tugasnya santri saja. Kenapa? Karena kita juga mau masuk surga. Kita juga mau jadi orang yang baik. Dan kebaikan itu hanya ada pada Al-Quran. Jadi, imma kita mau jadi baik atau kita tidak mau jadi baik. Kalau kita mau jadi baik, harus mau tidak mau mempelajari Al-Quran. Kita belum bisa membaca Al-Quran, jangan malu-malu. Ya, coba angkat tangannya di sini yang belum bisa baca Al-Quran. Berarti semua sudah bisa baca Al-Quran ya? Ya, baik. Siapa di sini yang sudah hafal 30 juz? Ustaz. Siapa? Ustaz. Ustaz. Ustaz ya? Bapak belum? Berapa umurnya Pak? 10. Berapa Pak? 65. 65. Masya Allah, itu kakek saya tuh. Ya, memang kakek kita. Tidak mustahil Pak. Mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Allah SWT memudahkannya. Kalau Bapak umurnya berapa? 65. Mau hafal Al-Quran Pak? Kalau baca bisa. Kalau baca bisa. Kalau menghafal? Tidak bisa. Nanti sebentar Pak siapa punten? Pak Udin. Pak Udin, nanti kita coba. Betul tidak bisa membaca menghafal Al-Quran atau tidak? Nanti kita coba. Baru kita buktikan bahwasanya tidak ada seorang muslim
Tidak ada seorang muslim yang tidak bisa hafal Quran. Buktinya Al-Fatihah kita hafal. Itu Quran, Pak. Al-Fatihah Quran bukan? Berapa ayat? 7 ayat. Kita hafal tidak? Kenapa bisa kita hafal? Karena kita tidak menghafalnya. Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Karena kita tidak menghafalnya. Maksudnya tidak menghafalnya bagaimana? Kok bisa menghafal tapi tidak menghafalnya? Maksudnya kita tidak duduk gitu. Kita buka Al-Quran terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita tidak pernah memperlakukan Al-Fatihah seperti itu. Betul apa tidak? Tapi kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena terlalu sering kita mendengarnya. Oh, berarti mendengar sesering mungkin itu membantu kita menghafal. Jadi kalau Bapak tadi sudah bisa membaca, itu punya 2 modal, Pak. Satu, modalnya membaca, yang kedua modalnya mendengar. Pendengarnya masih bagus, Pak? Kalau pendengarannya masih bagus, berarti kesempatan untuk menghafal Al-Quran sama seperti anak 7 tahun. Anak 7 tahun itu bisa menghafal dalam satu waktu 3 bahasa. Bahasa ibunya, bahasa Sunda, bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, itu dalam satu waktu bisa. Kita ajak dia pakai bahasa Sunda, dia jawab pakai bahasa Arab. Kita ajak dia pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Sunda. Kita tanya dia bahasa Sunda, dia jawabnya pakai bahasa Sunda. Kenapa bisa? Karena berfungsi. Bisa membaca, bisa mendengar. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Kecil, besar, laki-laki, perempuan sama saja. Ya. Kalau di KB itu ada apa istilahnya? Ya, 2 anak lebih baik. Gitu ya? Perasaan salah itu. Anak lebih baik. Ya, banyak. Bukan. Enggak, saya lihat di situ Pak, di luar itu tulisannya tidak begitu. 2 anak lebih baik. Jadi 2 anak lebih itu satu garis. Terus baik itu ditulis besar. 2 anak lebih baik. Ya, yang penting anaknya banyak, ya tetapi baik. Baiknya itu bagaimana? Man ta'allamal Qur'an. Kalau dia mempelajari Al-Quran. Nah, kalau anak kita bisa kita ajari Al-Quran, wah luar biasa. Kenapa? Karena kita mengumpulkan 2. Satu, kita telah belajar Al-Quran. Yang kedua, kita mengajar Al-Quran. Kita mengumpulkan 2 kebaikan. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, berbahagialah ustaz yang mengajar di pondok tahfidz. Ya, mengajar di masjid. Oh, itu terlalu tinggi. Berbahagialah orang yang mengajar Iqra. Ya, kenapa Iqra itu pintunya masuk membaca Al-Quran? Ya. Jadi anak berkecil hati hanya guru Iqra. Guru Iqra itu luar biasa. Karena itu mengajarkan orang supaya bisa membaca Al-Quran. Karena dia bisa mengajarkan Al-Quran. Zaman dahulu orang tua kita itu tidak pernah mau memberikan guru anak kita itu diberikan kepada guru untuk diajar sebelum dia baca, sebelum dia bisa menghafal atau membaca Al-Fatihah. Dan saya pesankan kalau punya anak kecil atau punya cucu atau punya kerabat, punya anak kecil, jangan pernah menyerahkan anak kita untuk diajar oleh orang lain Al-Quran. Kalau kita tidak mampu mengajarnya sendiri, sebelum dia menghafal dan mengetahui surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu modal utama. Al-Fatihah itu modal utama. Kenapa? Karena di setiap sholat baca Al-Fatihah. Itu hukum. Ya. Barang siapa yang sholat tidak membaca Fatihatil Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Karena itu adalah
adalah rukun. Jadi setiap anak kita, setiap murid kita, setiap orang yang kita ajarkan Al-Fatihah, dia baca di sholatnya, maka mengalir pahalanya kepada kita. Masya Allah. Dan kalau kita mengajar orang Al-Quran, itu tidak mengurangi ilmu kita. Beda kalau kita punya harta, kita bagikan kepada orang, yakin harta kita akan berkurang. Begitu Pak ya? Kalau ibu punya uang 10.000, terus disedekahkan 5.000, sisa berapa uang ibu? Ibu punya uang 15.000, disedekahkan 10.000, sisa berapa uang ibu? Masya Allah. Kalau punya uang 10.000, disedekahkan 5.000, sisa berapa uang ibu? Kalau saya tidak begitu. Kita punya uang 15.000, kita sedekahkan 10.000, sisa uang kita berapa bu? 10.000. Loh, kok bisa begitu? Uang yang tinggal di kantong itu bukan punya kita. Orang yang sudah kita infakkan itulah uang kita. Jadi uang kalau masih di kantong, coba periksa kantong masing-masing. Ya uang kalau masih di kantong itu masih milik kantong. Sebentar lagi kemana? Ke warung. Ya, beli apa? Beli biskuit, beli roti. Sebentar lagi dimakan. Sebentar lagi masuk di perut. Sebentar lagi septic tank. Berarti uang itu miliknya septic tank, bukan milik kita. Milik kita itu kalau kita infakkan. Ibu punya uang, ya. Kalau punya uang 10.000, kasih ke anak jangan 10.000, bagi 3. Bagi 3 bu. 10.000 dibagi 3, ya 3.000 ya, 3.000 lebih, ya 3.000, 4.000, ya 4.000 buat di rumah, ya 3.000 buat sedekah, 3.000 lagi buat jajan anak. Nah, itu berarti milik kita berapa? 3.000. Itu milik kita, yakin itu. Yang 2 itu belum. Kenapa? Karena masih disimpan. Yang tadi itu belum tentu milik kita, tapi kalau anak kita belanjakan dia, ya untuk kebaikan dia, supaya dia bisa belajar, dia bisa berbakti kepada orang tua, dia bisa pergi sholat, dia bisa pergi mengaji, dia bisa pergi menuntut ilmu, maka di situ lagi ada bahagian harta untuk kita. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sederhana, kalau mau jadi orang yang baik, bukan cuma baik bu, bukan cuma baik Pak. Tapi yang terbaik, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maukah kita bersumpah demi Allah dan berjanji demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau menjadi orang yang terbaik? Ya bu, pakai dia. Mau masuk surga nggak bu? Mau masuk surga bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Surga tidak menerima kecuali orang yang baik. Maukah kita berjanji kepada Allah, kita ingin menjadi orang yang baik? Baik. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, hendaklah kita mempelajari Al-Quran. Setelah kita mengetahui Al-Quran, hendaklah kita mengajarkan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk di sini. Bagaimana amal kita terhadap Al-Quran? Amal kita terhadap Al-Quran ada 5. Amal kita terhadap Al-Quran ada berapa bu? Ya ini kalau ada yang bawa buku, ada bawa kertas, tidak apa-apa dicatat. Kalau tidak bawa buku, tidak bawa alat tulis, ya tidak apa-apa dihafal. Ya nanti sebentar saya tanya. Ya nanti sebentar saya tanya. Ya, apakah masih tinggal atau yang hilang karena ngantuk? Nah, ada 5 amalan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah tilawah. Apa Pak? Tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah artinya membaca. Ya, tilawah itu artinya apa? Membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Jadi amal kita yang paling pertama dan mendasar terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Nah, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, berarti kewajibannya untuk belajar membaca
Al-Quran. Jangan pernah malu. Kenapa? Ya. Karena kalau kita malu, sesak napas. Malu bertanya, sesak napas. Bukan sesak jalan. Ya. Kalau sesak napas berarti kena corona. Kalau corona masuk rumah sakit. Bahaya. Kan orang semua takut corona kan? Semua takut corona. Tidak ada yang takut kayak gini. Karena semua pada punya corona. Ya kan? Ya, kita bercanda sedikit. Kenapa? Karena ya sepertinya ya udah mulai ada gangguan sedikit. Ya, tidak apa-apa. Ya, semakin kita bersabar, pahalanya semakin besar. Baik. Jadi pintu yang pertama adalah membaca. Bapak Udin tadi ya. Pak Udin, sekali duduk membaca berapa banyak? 1 halaman, 2 halaman, 2 halaman. 2 halaman berapa lama Pak? 10 menit? 15 menit. Masya Allah. Bapak kita ini Pak Udin itu membaca Al-Quran 1 lembar selama 15 menit. 1 lembar 2 halaman 15 menit. Bapak umurnya 65 tahun. 65 tahun Pak ya? 65 tahun. Itu sejak kapan? Setiap membaca Al-Quran 1 lembar. Maghrib 1 lembar Pak. Bisa jadi 2 lembar sehari. Masya Allah. Itu sejak kapan Bapak membaca 2 lembar sehari? Sudah setahun. Masya Allah. Bapak Ibu coba kita merenung sejenak. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, itu coba kita hitung. 60 tahun itu berapa hari, Pak? Untuk perlu dihitung, Ustaz. Kalau banyak kalau dihitung, ya bisa bangun rumah itu kalau dihitung hari itu. Ya, 60 tahun. Ya. Berapa jam? Wah, lebih banyak lagi. Berapa menit? Wah, paling banyak. Berapa detik? Susah. Gampang menghitungnya begini. Sehari semalam kita tidur berapa jam? Ya? 6 jam. Ya, sehari semalam kita tidur 6 jam. 6 jam dikali 60 berapa? 15 tahun. Jadi kalau kita punya umur 60 tahun, 15 tahun itu habis dipakai untuk tidur. Jadi kebanyakan tidur kita ya. Sisa berapa? Sisa 45 tahun. 45 tahun dikurang 15 tahun sebelum balik. Sebelum balik kan 15 tahun. Rata-rata balik itu laki-laki 15 tahun, perempuan yang ada yang 11, 12, ada yang sudah balik. Minimal 15 tahun. 15 tahun berarti sudah 30 tahun, tinggal 30 tahun. Makan berapa kali Pak sehari? Ya, minimal 2. Ada yang 3. 1 kali makan berapa menit? Ya, berapa menit? Jujur ya, 1 jam dengan ngopinya Pak ya. Ya berarti 3 jam sehari itu, berarti 3 jam 7,5 tahun. Makan doang. Makan saja 7,5 tahun dari 60. Sisa berapa? 20, 2,5. Tinggal 20, 2,5. Ngobrol. Ya, Masya Allah. Nah, ini banyak ujung Al-Quran di belakang anak ini. Ya, nggak apa-apa. Kita kurangi terus menerus sampai kita beroleh ujung-ujungnya. Nampaknya modal kita itu cuma 3 tahun, Pak. Ujung-ujungnya dari 60 tahun yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, itu ujung-ujungnya modal kita 3 sampai 5 tahun saja modal kita. Padahal kita bakalan hidup besok selamanya. Kalau kita mau hidup di dunia 60 tahun itu banyak persiapan itu. Bekerja keras kita, banting tulang kita, keluar dari rumah, ya masih gelap, balik ke rumah gelap lagi.
sekedar mengumpulkan modal untuk hidup. Bagaimana kalau kita mau hidup selamanya di sana? Modalnya cuma 3 tahun. Itu minim sekali modalnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an lah yang kemudian memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Bagaimana bisa Al-Quran itu bisa memberikan keberkahan kepada kehidupan kita? Nah, coba kita lihat. Ya, simulasinya. Tadi dia membaca Al-Quran 15 menit 1 lembar. Berarti kalau 2 lembar setengah jam. Setengah jam dalam 1 hari itu adalah hidupnya yang asli. Itu modalnya sudah. Dikali 80 tahun. 30. Bukan. 7,5 tahun. Masya Allah, ada lagi penambahan dari 5 tahun tambah 7,5 tahun. Jadi dengan dulunya kita membaca Al-Quran 1,5 jam dalam sehari, itu menambah modal kita menjadi ya hampir 15 tahun modalnya hanya dengan membaca Quran. Apalagi kalau yang membaca Al-Quran setiap selesai membaca sholat fardu berapa kali? 5 kali. Setiap selesai sholat fardu membaca Al-Quran 10 menit. 10 menit 1 halaman. Berarti 1 hari berapa halaman? 5 halaman. 5 halaman berapa juz? 5 halaman berapa juz? Seperempat juz. Berarti 4 hari 1 juz. 1 bulan? 1 bulan berapa juz, Ibu? 7,5 juz. 1 bulan 7,5 juz. Kalau konsisten setiap 4 bulan tamat baca Al-Qurannya. Coba saya tanya, jujur ya. Siapa setelah bulan Ramadan kemarin khatam sekali sampai hari ini? Ibu-ibu dulu, biasanya ibu-ibu lebih rajin ya. Misalnya bapak-bapak tidak kalah. Ibu-ibu di belakang. Ada nggak setelah bulan Ramadan kemarin? Ini tinggal 3 bulan. Lebih, Ramadan masuk. Ada nggak setelah bulan Ramadan kemarin khatamnya sekali? Ada ya? 2 kali? Ada 3 kali? 3 kali? Jadi nggak apa-apa. Saya takut dia Ustaz. Itu bukan ria, Bu. Itu menyemangati. Ya, ria itu urusan kita dengan Allah. Jadi kita sholat berjamaah di masjid bukan ria. Karena memang sholat di masjid itu harus dilihat oleh orang. Ya. Jadi kalau ibu tidak bilang saya menghatamkan Al-Quran sekali, tidak semangat yang lain. Kenapa? Karena ibu itu, misalnya kalau dia itu apa? Misalnya presiden. Istri presiden saja khatamnya setiap 1 bulan. Nah, apalagi saya bukan istrinya presiden. Istrinya saya lebih baik dari dia, gitu ya. Minimal sama lah supaya bisa menyaingi untuk presiden. Saya kan begitu persaingan. Kalau apa? Yang terakhir. Ya. Yang paling banyak khatamnya setelah bulan Ramadan. Ada yang khatam 5 kali? Setelah bulan Ramadan. Nggak ada ya? 3 kali? Nggak ada. 2 kali? Nggak ada juga? 1 kali? Malu-malu bapak-bapaknya. Di belakang tidak malu-malu. 1 kali? Mungkin ada tapi tidak bilang. Nah, kenapa kita seperti ini? Padahal kita ini hidup, itu yakin suatu saat kita mati. Dan kita tidak tahu kapan kejadian itu. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya itu umur ini kemana? Yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah keluar dari pertanyaan. Itu ditanya lagi oleh Allah. Yang ditanya itu selain itu. Maka ketika umur kita kebanyakannya dipakai beribadah, kebanyakannya dipakai membaca Al-Quran, kebanyakannya dipakai untuk berbuat baik kepada sesama manusia, maka kelak kita hisabnya akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyemangat kita ya. Jadi membaca Al-Quran. Mari mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena setiap kita membaca Al-Quran, tidak aku katakan kata Nabi, ma kuntu alif lam mim harfun. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi. Tapi kata Nabi, alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun. Lamun harfun, mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Dan 1 huruf
hasanah. Ya, satu pahala. Satu pahala dilimpahkan 10 kali. Jadi 10 kebaikan. 10 pahala, 1 hasanah, 10 pahala. Jadi 3 huruf berarti berapa? 3 huruf berarti 30 pahala. Bismillah berapa huruf tuh? Bismillah berapa huruf? 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa huruf? Baru dihitung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa huruf? Ustaz Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa huruf, Ustaz? Kita tanya Ustaznya langsung biar ringkas ini. Sesama berapa huruf sesama? Cepat dihitung. Ya, saking banyaknya bacaannya. Coba dihitung. Kenapa? Karena kalau harta dihitung, puas kita. Hari ini saya jual kangkung, hari ini saya jual jual bayam. Ya, hari ini saya jual apel, saya jual jeruk, saya jual ini. Berapa keuntungannya? Jelas. Itu puas kita. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, puasin kita dengan tahu, ini sudah berapa ayat saya baca. Ini sudah berapa halaman saya baca. Ini sudah berapa juz saya baca. Berarti sudah berapa pahala yang saya kumpulkan. Puas itu. Makanya kalau baca Al-Quran, Pak, pengalaman kita itu kalau kita baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit pertama semangat. Pas masuk 6 menit, udah mulai panas ini. Panas apa dulu ini? Mau minum dulu. Minta minum dulu. Minum gak cukup? Ambil cemilan. Habis makan cemilan, minum lagi. Baru baca lagi. Masuk 10 menit, ngantuk dia. Bukan khusyuk, Pak, bukan khusyuk. Ngantuk. Nah, inilah godaannya mendapat pahala besar dari Al-Quran. 10 menit pertama itu kita digodanya luar biasa. Luar biasa kita digodanya. Entah ngantuk lah, entah panas pantat lah, entah kram kaki lah, entah dipanggil siapa lah, entah urusan makan lah, dan seterusnya. Tapi orang yang yakin bahwa setiap dia membaca 1 huruf 10 pahala. Ketika dia membaca Bismillah itu ribuan pahala. Ya, membaca Al-Fatihah itu jutaan pahala. Membaca 1 juz itu banyak sekali pahalanya. Maka dia akan sangat menunggu. Kenapa? Modalnya. Ya, karena yang bakal kita bawa akhirat kelak, yang bukan harta kita, harta ditinggal di dunia. Yang mengikuti manusia kalau mati 3 macam. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 ikut. Amal baik, amal buruk. Nanti yang menemani di akhirat siapa? Bukan keluarganya, bukan hartanya, tapi yang menemani adalah amalnya. Dan amal yang paling besar manfaatnya untuk manusia kelak di hari kemudian adalah amalnya terhadap Al-Quran. Bildan, sini kan, sini, duduk sini, sama sini, ya, sini, ya, bawa balonnya sini ke depan, sini, sini, ya, minta izin sama Ustaz, ya, sini. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama pintunya adalah tilawah. Tilawah, membaca Al-Quran. Nah, sekarang masuk ke lagi. Tadi katanya saya bisa membaca, tapi saya tidak bisa menghafal. Saya bisa membaca, tapi saya tidak bisa menghafal. Baik. Seperti ini, Pak. Bisa di sini, Pak. Bentar. Bisa di sini, Pak. Biasa. Ayo, Pak. Ayo. Gak pakai kacamata ya? Ya kayaknya matanya lebih baik dari saya. Oh, harus pakai kacamata. Bentar.
Nah, ini Pak, bisa kelihatan Pak? Api. Nggak kelihatannya mana? Panitia, Musa. Di sini Pak, di sini Pak. Ya, kita coba ya. Kenapa kebanyakan kita itu susah tidak bisa menghafal? Kalau ini coba, cukup besar ini. Gak apa-apa dulu cukup boleh. Ya. Ya, ini hiburannya kita ya. Bismillah. Bisa dilihat ya? Bismillah ya, di bawah. Sudah bisa? Tapi bisa mendengar. Ya, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Sekali lagi. Sudah dihafal sebelumnya, Pak? Masya Allah. Coba baru diulang 3 kali membacanya, dihafal. Masya Allah. Baru diulang 3 kali sudah menghafal. Bagaimana kalau 10 kali diulang? Kalau Al-Fatihah 17 kali atau non Pak? Al-Fatihah diulang setiap hari kita dengar dari imam kita. Ya, berapa kali? 6 kali. Rakaat pertama salat maghrib, rakaat kedua salat maghrib, rakaat pertama salat isya, rakaat kedua salat isya, rakaat pertama salat subuh, rakaat kedua salat subuh. 6 kali kita dengar. Kita ikut berjamaah saja di masjid. 6 kali kita dengar surah Al-Fatihah sehari semalam. Kita dengar. Tadi saya bisa membaca, tidak bisa menghafal. Saya bisa mendengar, saya tidak bisa menghafal. Saya katakan, kalau kita bisa membaca berarti bisa menghafal. Kalau kita bisa mendengar, maka kita bisa. Subhanallah. Subhanallah. Di Bogor itu ada sekolah, bukan di Bogor, di Bantul. Di Jawa Tengah itu ada sekolah menghafal Al-Quran untuk orang yang tidak bisa berbicara. Bagaimana cara menghafal orang tidak bicara, tidak bisa membaca? Dan biasanya orang bisu itu tidak bisa mendengar, Pak. Berkumpul tidak bisa membaca. Allah Akbar. Betul. Tidak bisa membaca dan tidak bisa mendengar. Maksudnya tidak ada suaranya ketika membaca itu ada suara, Pak. Makanya kalau kita mengaji jangan bisik-bisik, keluarkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, biar orang-orang dengar. Jangan orang-orang, biar jin juga dengar. Enggak apa-apa. Nanti diganggu, Ustaz. Ya, yang mengganggu itu jin yang apa? Yang kafir. Jin yang suka bermaksiat. Kalau dia dengar a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lari berdiri sambil bentuk. Ya. Jangan kita kalah sama setan itu menggoda kita. Kita yang harus menggoda setan gitu, supaya terpengaruh gitu. Dibalik. Ya. Jadi di sana mereka berlatih untuk menghafal Al-Quran dengan cara apa? Isyarat, satu-satu huruf. Ba, sebutlah. Ba dengan dilihat. Jadi cuma menunjukkan tangan. Ba, sin. Jadi kalau baca Bismillah itu 19 huruf itu goyang-goyang tangannya. Enggak ada ucapan di sini. Masya Allah, mereka mau menghafal Al-Quran padahal mereka tidak bisa membaca mengeluarkan suaranya. Mereka mau menghafal Al-Quran padahal mereka tidak mendengar. Bagaimana kita? Sempurna kita mengucapkan, ya, dan bisa membaca, dan sempurna kita bisa mendengarkan dan mendengar orang membaca. Berarti kalau kita bisa membaca, bisa mendengar, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua menghafal Al-Quran. Jadi pintu yang pertama adalah membaca, pintu yang keduanya adalah menghafal. Jadi menghafal itu jangan jadi beban. Karena ketika orang menjadikan hafalan itu jadi beban, maka dia tidak akan pernah menghafal Al-Quran. Saya tanya Ustaz Salma. Ustaz Salma pernah bermimpi jadi penghafal Quran? Cuma bercita-cita, tapi belum pernah bermimpi.
Karena biasanya mimpi itu muncul dari kenyataan. Jadi kalau belum nyata, nggak bisa dimimpiin, Pak. Ya, mimpi punya anak, itu berarti sudah punya anak. Ya. Kalau ada yang mimpi punya anak, itu berarti bukan memimpi itu menghayal sebelum tidur. Makanya masuk dalam mimpinya bukan bermimpi punya anak, tapi bermimpi menghayal punya anak. Ya, karena apa yang nyata sudah ada kenyataannya, itu yang baru bisa masuk dalam alam mimpi. Ustaz Salman menghafal Al-Quran tidak pernah bermimpi jadi menghafal Al-Quran. Modalnya cuma apa? Tahu modalnya Bapak Ibu menghafal? Cuma setengah halaman satu hari. Setengah halaman satu hari. Bapak Ibu, setengah halaman satu hari. Berarti satu hari setengah halaman. 2 hari berapa halaman? 1 halaman. Ya. 2 hari 1 halaman. 4 hari 1 lembar. 10 lembar berapa hari? Ya. Berapa hari? Sebulan. Iya, sebulan. Ya. Jadi 1 juz berapa hari? 1 bulan. Orang yang sudah punya pengalaman menghafal 1 bulan 1 juz, di bulan keduanya bisa naik. Nanti bisa menambah menjadi satu halaman. 1 halaman berarti 1 juznya membutuhkan, ya, setelah 1 halaman, ya, berarti 1 hari 1 halaman, 2 hari 1 lembar. Berarti 1 juz butuh berapa? 20 hari. Dari 1 bulan menjadi 20 hari. Setelah bertambah 2 juz hafalannya, dia bisa menambah lagi sehingga naik menjadi 1 lembar 1 hari. 1 lembar 1 hari. Berarti berapa hari dia bisa mendapatkan 1 juz? 10 hari. Setiap 10 hari dia bisa mendapatkan 1 juz. Berarti sekarang 10 hari pertama dapat 3 juz. 10 hari kedua dapat 4 juz. 10 hari ketiga dapat 5 juz. Baru 5 bulan sudah dapat 5 juz. Setelah dia dapat 5 juz, wah, ternyata bisa ini. Akhirnya dia tersugesti, dia bisa menghafal Al-Quran, ya, dalam waktu yang singkat. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, ya, 8 bulan bisa menyelesaikan Al-Quran. Dari mana itu? Dari mana, jamaah sekalian? Dari membaca. Jadi selalunya menghafal itu dari membaca. Ya, kalau kita berusaha mengandalkan otak kita untuk menghafal, kita tidak mampu. Kenapa? Ya, karena sekuat-kuat kita menghafal, ada penyakit otak namanya apa? Lupa. Dan kalau Allah berkenan membuat kita lupa saja. Walaupun kita orang IQ-nya 200. Yang orang IQ-nya 200 pun itu bisa lupa. Dan kalau dia lupa tidak bisa apa-apa. Sama seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Berarti ya, kita hanya ingin menjadi sebab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'annya lalu lewat apa? Lewat membaca Al-Qur'an. Minimal Bapak Ibu membaca Al-Qur'an 2 kali sehari. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Berapa banyak yang dibaca? Tergantung kemampuan kita. Jangan berputus asa, mulai saja. Karena masalahnya ketika orang mau menghafal Al-Quran, itu hanya seperti angan-angan, itu tidak akan pernah terjadi. Harus dimulai. Mulai hari ini kita membaca Al-Quran 2 kali. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Berapa banyak yang kita baca? Berdasarkan kemampuan kita. Entah 1 halaman, entah 2 halaman, 1 lembar atau 2 lembar. Lama-lama kita bisa membaca 1 hari 1 juz. Dan orang yang bisa khatam 1 kali, 1 bulan 1 kali khatam, itu minimal kalau ada orang yang membaca Al-Quran, itu sudah ada yang menempel di dalam pikirannya apa yang pernah dia baca, apa yang pernah dia dengar. Kenapa kita ketika membaca Al-Quran harus dikeluarkan bacaannya? Supaya telinga kita mendengar. Nah, supaya memori di dalam otak kita itu menyimpan dua-duanya. Jadi kalau lemah satu, muncul yang satu, supaya saling menguatkan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang sesempurna mungkin sehingga mampu untuk bisa menghafalkan
Allah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Siapa yang berusaha? Usaha itu macam-macam, tergantung kemampuan kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang kemampuan menghafal Quran bukan karena kepintarannya. Terbukti ada orang yang divonis tidak akan pernah pintar, itu bisa menghafal Al-Quran. Ya, ada orang yang berkebutuhan khusus. Itu kalau kita ajak bicara ke sana kemari ngomongnya, tapi kalau pas membaca atau menghafal Al-Quran luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya kemauan. Nah, di mana kemauan kita? Baca saja. Di Singkir, di negeri Afrika, Ethiopia, itu mereka menghafal Al-Quran dengan cara apa? Ya, ini. Jadi seorang anak cuma dibekali oleh orang tuanya apa-apaan. Alhamdulillah di sini kita tidak seperti itu. Ya. Mungkin modal orang tua untuk anaknya dibelikan apa? Mushaf. Jadi kalau bapak ibu mau anaknya menghafal Al-Quran, jangan belikan mushaf 1, belikan mushaf 5. Loh, kok banyak banget Ustaz? Itu buat modal dia. Satu modelnya, besarnya sama, tulisannya sama, warnanya sama, cetakannya sama. Beli 5 sekaligus. Pas dia berangkat kasih 1. Nanti kalau ada robek atau hilang, ganti yang sama. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana cara menghafal yang efektif. Nah, di Afrika sana itu dikasih modalnya papan dari rumah. Papan. Buat apa? Datang ke guru, Ustaz, saya mau menghafal Al-Quran. Baik, kamu baca dulu. Disuruh baca, ya didengar bacanya sama ustaznya, bagus bacanya. Nah, sekarang diberikan halaman yang pertama, ustaznya menulis di sini. Satu halaman Al-Quran ditulis di papan. Terus ustaznya bacakan apa yang ditulis di dalam papan ini. Didengarkan sama muridnya. Setelah ustaznya selesai membaca, muridnya mendengarkan, dikasih ke muridnya dan membaca di depan gurunya. Baca. Setelah dibaca, ada yang salah dikoreksi dulu, ulang dari awal. Ya, ulang dari awal. Setelah dikoreksi, dibaca dari awal sampai akhir semuanya sudah lulus. Apa? Silakan bawa papan kamu ya ke sana. Apa yang dia perlakukan? Tidak menghafal, cuma membaca. Bagaimana cara membacanya? Dari awal sampai akhir satu halaman. Baca berapa kali? 250 kali. Dibaca doang, baca doang. Dilihat, dipelototin. Gini. Ya. Kalau papan itu kan ringan ya, bisa diangkat seperti ini. Nah, salah satu rahasia menghafal itu, mushaf itu harus ditaruh di depan mata kanan kita. Supaya masuk sensor kamera mata di kepala itu. Masuk ke dalam. Jadi kalau kita begini, itu susah masuknya. Apalagi kalau sambil duduk, sambil tidur, susah itu masuk menghafal Qurannya. Pegang mushafnya begini, taruh depan ini. Nah itu papannya dia akan dibaca berapa kali? 250 kali. Hadap kanan, gerak. Baca lagi 250 kali. Beres, hadap kanan, gerak. Baca 250 kali. Hadap kanan, gerak. Baca lagi 250 kali. Habis itu dihapus Pak sambil dulu. Ulang. Lancar semuanya. Padahal dia tidak menghafal, cuma disuruh membaca. 250, 250, 250 berapa? 1000 kali. Pasti disuruh melupakannya, tidak bisa. Ada yang pernah makan, masuk di hidung tangannya? Ada? Makan, masuk di telinga, makannya. Tutup mata pun masuk di mulut. Kenapa seperti itu? 3 kali sehari. Sebulan berapa kali? Kalau 3 dikali 3, 90 kali. Itu makan wajibnya. Kalau cemilanya, ada cilok, ya, ada bakso, ada gorengan, ada macam-macam. Berarti sehari itu bisa 10 kali itu. Ya, 10 kali. Kalau 1 bulan berarti bisa 300 kali. 300 kali nggak mungkin salah masuk di hidung itu ketika menyuap. Kira-kira seperti itu. Kalau kita perlakukan Al-Quran itu sebagaimana kita memperlakukan kebutuhan kehidupan sehari-hari kita, maka Al-Quran akan bersama dengan kita.
Satu, membaca. Dua, menghafal. Tiga, murajaah. Ini masalahnya kalau anak-anak kita itu karena rata-rata masih muda, masuk pondok tahfidz itu biasanya cepat menghafal. Kenapa? Karena nggak ada yang dipikirin. Kalau yang orang tua itu banyak yang dipikirin. Pikirin rumah, pikirin belakang rumah, pikirin bawah rumah, pikirin depan rumah, pikirin samping rumah, banyak. Pokoknya sekitar rumah itu dipikirin semua kalau orang tua. Akhirnya sibuk memikirkan yang rumah. Ya, tapi itu bukan berarti tidak bisa menghafal Al-Quran, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kan banyak yang dipikirin ya. Yakin, ya kalau tidak punya banyak pikiran tidak bisa jadi ibu. Ya memang ibu itu harus begitu. Ya kalau tidak maka tidak bisa jadi ibu. Banyak dipikirin, tapi selipkanlah di antara apa yang kita pikirkan itu, di antara kerisauan kita ada Al-Quran. Sambil masukkan apa? Sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin air. Ya ayyuhal muzammil. Masukin garam. Qumil laila illa qalila. Kan 3 kali masaknya sehari, 3 kali diulang, bisa lah. Tidak lupa. Ya, makanya orang yang susah ketika dia menghafal Al-Quran, maka dia akan susah menghilang dari ingatannya. Orang yang mudah menghafal Al-Quran, mudah dan cepat puas, itu akan menghafal terus-menerus sepanjang hayatnya. Jadi mending kita kesusahan ketika berawal menghafal Al-Quran, ya, dan lambat menghafal Al-Quran karena kaidah menghafal Al-Quran bukan khatam 30 juz. Ya, kaidah menghafal Al-Quran bukan khatam 30 juz, tapi siapa yang berusaha menghafal 30 juz insya Allah sampai. Kenapa? Kalau Baudi tadi cuma menghafal 1 ayat 1 hari dan Allah Subhanahu wa taala berikan 12 tahun lagi umur Bapak, berarti Bapak bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Apalagi kalau yang sekarang berapa umurnya? 27 tambah 12 berapa? Gimana? Umur 39 atau sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Catatannya 1 hari 1 ayat. 1 ayat. Jangan terburu-buru. Alif lam mim itu 1 ayat. Jangan ditambah 1 ayat konsisten. Alif lam mim 1. Pagi, siang, sore, malam terus. Alif lam mim. Jangan karena kita mengatakan saya buat sudah 10 ayat. Iya, kita hafal 10 ayat tapi besoknya sama seperti memulai kembali. Karena terburu-buru, ya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Alif lam mim 1 ayat. Besoknya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu lagi kuncinya. Murajaah yang terbaik dari hafalan kita itu adalah kita pakai sholat. Ya, murajaah dari hafalan Al-Quran kita yang paling baik itu adalah kita ulangi di dalam sholat. Makanya, ya kita sarankan menghafal Al-Quran itu mulai dari juz amma. Kenapa? Karena juz amma itu yang paling banyak kita baca di dalam sholat. Yang paling sering dan paling ringan kita baca di dalam sholat sebelum menghafal surah-surah atau juz yang lainnya. Itu sekedar pemanasan supaya nanti bisa pelan-pelan memberikan sugesti dan semangat kita murajaah. Karena siapa yang menghafal Al-Quran dan tidak murajaah, maka itu akan hilang. Ta'ahhadul Quran, hendaklah kalian menjaga Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu apa kata Rasul? Fa innahu yanfanitu aktaru tafallutan minal ibni min aqidiha. Sesungguhnya hafalan Al-Quran yang pernah kita hafal, ya kalau tidak dijaga maka itu bisa hilang, ya lebih cepat hilangnya dibandingkan dengan onta yang lepas dari ikatannya. Pernah lihat onta Pak? Nyata gitu. Nyata. Kebumian apa? Di kebumian apa ya? Ada ya? Tapi tidak diikat. Coba lihat onta yang diikat. Diikatnya pakai orang 10 orang. Ditarik di sana 5 orang, di sini 5 orang. Ditarik itu simpulnya 5 orang, 5 orang. Itu saking kuatnya. Kalau kita susah melepaskannya, namanya onta, walaupun diikat sekuat apapun, itu dalam waktu 1 jam pasti lepas. Jadi minimal setiap jam itu harus ditengok. Kalau enggak pergi sendiri dia. Tapi onta tidak perlu dicari. Kenapa? Karena onta itu kalau pergi dia tahu rumahnya.
dia tahu tuannya, dia bisa kembali ke rumahnya walaupun dia hilang selama sebulan. Makanya kalau pas di jalan ketemu sama onta nggak boleh dipungut. Nggak boleh dipungut. Kambing boleh dipungut karena dia tidak tahu rumahnya. Kalau onta hilang, ya jalan-jalan kemana gitu, terus ada yang temukan tidak boleh diambil onta. Kenapa? Karena onta itu tahu rumahnya, bisa kembali ke rumahnya dia. Tahu rumahnya dan tahu tuannya. Makanya kalau ada, misalnya ada yang mau mencuri onta susah. Ya, susahnya bagaimana? Onta itu kan besar. Nah itu kata Rasulullah, lebih cepat hilangnya dibandingkan dengan lepasnya onta dari ikatannya. Makanya harus pulang. Yang berikutnya, ini tidak ada peringatan untuk berapa menit. Habis 2 menit. Masalah. Jadi di peringatannya tinggal 2 menit. Mestinya peringatannya 10 menit. Peringatannya 2 menit. Pas ditanya juga. Ya, bagi Ustaz yang pernah belajar di Al-Baya, itu memang sudah terbiasa. Saya kalau tidak dikasih waktu, ya, maksudnya tidak dikasih waktu, tidak diperingatkan waktunya lancar. Ya, mohon maaf. Ya, jadi kita jadi memperlakukan seperti mahasiswa ini. Jadi kepanjangan. Ya. Saya akhiri dengan 2 lagi. Membaca. Yang kedua apa Pak? Menghafal. Ketiga murajaah. Yang keempat mudarasah. Nah, di bulan Ramadan ada namanya tadarus. Nah, tadarus itu kalau di kita membaca. Padahal tadarus itu mengkaji Al-Quran. Tadarus itu artinya mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah di antara rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah, membaca. Ya, tadi membaca ya. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka tadarus. Apa artinya tadarus, Bang? Ibu, tadarus itu artinya mengkaji, mempelajari. Baca satu ayat, diterjemahkan, dijelaskan apa isi kandungannya. Itu namanya tadarus. Jadi Al-Quran ketika kita baca, ketika kita sudah hafal itu masih bisa hilang. Tapi kapan kita tahu maknanya, itu akan meresap lebih dalam. Ya. Kalau kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, pasti artinya seperti itu. Tahu maknanya dan paham betul apa maksud daripada ayat itu kalau kita baca Al-Fatihah rasa gimana? Ya, rasa lebih tenteram, rasa lebih enak. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu ketika disuruh imam susah beresnya sholat itu. Kenapa baca Al-Fatihah nggak beres-beres? Kenapa nggak beres-beres? Karena beliau ketika membaca Al-Quran dihayati. Kenapa bisa dihayati? Karena beliau paham betul apa makna daripada ayat itu. Yang saya dirahmati oleh Allah Taala. Saya percepat. Yang terakhir adalah tadabbur. Ya, tadabbur. Apa artinya tadabbur? Kita ya tersentuh dengan Al-Quran. Ya, kita merasa khusyuk dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mendengarkan ya orang berbicara dan ada maknanya, kita tersentuh. Tapi Al-Quran, wadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya, berikanlah peringatan dengan Al-Quran bagi mereka yang takut akan ya ancaman siksa di hari kemudian. Jadi kalau kita mau ya mendapatkan hati yang tenteram, hati yang damai, hati yang tenang, ya maka selalulah ya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu erat kaitannya dengan 4 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak mungkin orang tadabbur Al-Quran kalau tidak membaca Al-Quran. Tidak mungkin tadabbur Al-Quran kalau tidak ada usaha menghafal Al-Quran. Tidak mungkin orang bisa tadabbur Al-Quran kalau dia yang tidak murajaah hafalan Al-Qurannya. Tidak mungkin dia bisa tadabbur Al-Quran kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Quran. Kalau ada orang yang sudah mengumpulkan sedikit atau banyaknya membaca, menghafal, murajaah, tadarrus, mengkaji Al-Quran, insya Allah akan sampai pada tingkat tadabbur Al-Quran. Contoh tadabbur Al-Quran yang kita sebutkan tadi, orang tua kita, ya, apapun masalahnya itu selalu kembali Al-Quran. Ada yang lahir, nah, Bismillahirrahmanirrahim.
jaga dari setan. Tidak perlu pakai vaksin. Kalau hari ini anak kita tidak divaksin, sakit kita. Hari ini anak kita kalau tidak diimunisasi, sakit kita. Mana ada dulu yang namanya vaksin? Mana ada dulu yang namanya imunisasi? Tidak ada. Cuma pakai apa? Pakai Bismillah. Pas lahir, Bismillah. Ya, pas mau belajar makan, ibunya apa? Ambil makan, apa itu? Ambil tempe sama nasi, ada garamnya, masukin di mulut. Sudah lama di dalam, tidak pakai blender. Kalau hari ini kan anak-anak itu dikasih makannya dari blender, makanya mirip-mirip sama blender. Ya, susah diarahkan. Kenapa? Karena ya instan semua. Ya, biarkan alami. Nah, Al-Quran ini yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi amalannya. Kita ulang yang pertama apa? Tilawah, membaca. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, muraja. Yang keempat, tadarus atau mudarasa, mengkaji. Yang kelima, talabur. Sungguh 5 perkara ini adalah amanat terhadap Al-Quran yang merupakan kemuliaan seorang muslim adalah susah. Adalah apa, Bapak Ibu? Adalah susah. Susah apa mudah? Susah apa mudah? Mudah apa susah? Adalah susah. Kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ikhlas. Nah, itu tadi judulnya, ikhlas di dalam berdakwah dan ikhlas di dalam membumikan Al-Quran. Kalimat ikhlas ini yang akan membantu kita untuk bisa membaca dan istiqomah. Kalimat ikhlas ini yang bisa membawa kita untuk bisa pelan-pelan menghafal Al-Quran walaupun semua 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari, 1 halaman 1 hari, 1 juz 1 hari. Ada hari ini program namanya menghafal Al-Quran 1 juz 1 hari. Masya Allah, menghafal 30 hari, tamat 30 juz, Bapak Ibu. Ya, dan saya bertemu langsung dengan orang yang pernah masuk di karantina 30 hari menghafal Al-Quran 30 juz. Ternyata yang menghafal lulus pertama kali itu perempuan, ya, bukan umurnya 20 tahun. Perempuan yang malu kita laki-laki. Dia perempuan, bukan laki-laki. Ya, masuk karantina, yang menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari. Yang pertama tamat itu pada hari yang ke-26. Perempuan umurnya 74 tahun. Perempuan. Ya, perempuan mungkin muda ya. Ini perempuan, nenek. Kalau nenek itu pasti perempuan. Ya, kalau di Sulawesi nenek laki-laki perempuan sama saja. Tidak ada kakek. Di sana nenek semua, nenek laki-laki, nenek perempuan. Ya, kalau nenek dalam bahasa Indonesia berarti perempuan ya. Ini nenek 74 tahun umurnya. Masya Allah, itu menghafal Al-Quran 30 juz, umurnya 74 tahun di hari yang ke-26. Itu makan apa itu ya? Kan selalunya kita begitu, kalau ada anak yang cerdas, anak yang soleh, itu dikasih makan apa sama ibunya? Sama tahu tempe juga. Rahasianya apa? Ikhlas. Yang Bapak Ibu pernah nggak mencubit anaknya di rumah? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi karena jengkel, karena marah. Coba coba Bu, cubit anak itu pakai keikhlasan. Itu nggak bakalan menyakiti. Satu. Yang kedua, mencubit anak dengan keikhlasan itu ya tidak seperti orang yang mendendam. Pengen balas dendam karena dulu sering dicubit sama bapak ibunya. Sekarang kesempatan punya anak dicubit ulang sama seperti sakitnya dulu. Enggak. Jadi dicubitnya itu sambil keluar kalimat. Nah, jangan begitu. Ya, semoga engkau menjadi anak yang soleh. Itu membawa pengaruh yang luar biasa kepada anak itu. Kenapa anak-anak kita keadaan terbawa? Karena kita yang menemani, kita orang ikhlas. Terus kita mendoakan keburukan lagi. Ini anak bakal sekali. Itu bakal betul. Ya, ini tidak mau mendengar kata-kata. Ya, ini betul tidak mau mendengar kata-kata. Nah, kita harus ikhlas. Jadi kunci daripada amalan kita terhadap Al-Quran kembali kepada keikhlasan. Karena hanya dengan keikhlasan
orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Semuanya susah kalau tidak ada pertolongan. Kita urusannya adalah memperbaiki niat. Urusan kita bisa membaca, bisa menghafal, bisa merajaah, bisa mendaras, bisa tadabbur Al-Quran, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga keikhlasan, insya Allah berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kita taufiknya untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Amin kan Bu? Amin kan Pak? Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda waj'alhu lana hujjatan lana la alaina. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran alladhi hum ahlullahi wa khassatuhu. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arfa'na bil Qur'anil karim fid dunya qabla al-akhirah. Allahumma urzuqna syafa'atal Qur'an yaumil qiyamah. Allahumma urzuqna syafa'atal Qur'an yaumil qiyamah. Waj'al manzilatana fil jannah ma'a akhiri ayatin qara'naha kama qara'naha fid dunya. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, pertemuan sekali, 2 kali, 3 kali tidak cukup. Kalau hanya sekedar kita mendengarkan, ya, terus kita keluar dan kita tidak coba lakukan. Ya, segala obat walaupun dia mumpuni, ya khasiatnya luar biasa, kalau tidak diminum tidak akan membawa manfaat apa-apa. Kalau ada yang baik yang kita dengarkan hari ini, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, ambil dan coba. Jarrib wa antal hakam. Coba dan rasakan sensasinya. Coba dan rasakan sensasinya. Bahasa Arabnya apa? Jarrib. Nah, coba Bu. Jarrib wa antal hakam. Nah, bisa merek tahu itu. Jarrib wa antal hakam. Rasakan, makan dan rasakan sensasinya. Itu bahasa Arab. Jarrib wa antal hakam. Ambil apa yang bisa kita ambil, lakukan apa yang bisa kita amalkan, seminim apapun kemampuan kita, dan kita akan merasakan nikmat yang luar biasa dari Al-Quran yang kita cintai, yang mulai dari yang ketenangan hidup sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT utus dengan Al-Quran. Kemudian kita bisa bertemu dengan Allah SWT yang darinya lah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita berjumpa kelak ketika kita dimasukkan olehnya ke dalam surga Allah SWT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kebenarannya datang dari Allah SWT. Segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya akhiri dengan permohonan maaf yang besar-besarnya kepada panitia dan juga jamaah. Ya, kalau itu kira melewati waktu ini. Ya, tadi kata Ustaz Salman cuma 1 jam. 1 jam itu dalam bahasa Arab bukan 60 menit. 1 jam dalam bahasa Arab itu seduduk. 1 kesempatan itu namanya saat. Jadi kalau kita aja 1 jam itu 60 menit. Kalau dalam bahasa Arab saat itu 1 jam, sejam itu artinya seduduk. Sekali pertemuan. Alhamdulillah ya Allah SWT yang bisa berikan topik kepada saya untuk bisa menyampaikan yang kepada bapak-bapak, ibu dan juga saudara-saudara seiman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator yang acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Munir Rahman Karim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan ya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita mendengar tausiah ini, kita lebih bersemangat untuk terus membaca Al-Quran, terus bersemangat untuk menghafal Al-Quran, terus bersemangat untuk mengkaji Al-Quran, dan terus bersemangat untuk terus datang-datang ke majelis ilmu ya. Baik, acara selanjutnya yaitu pertanyaan
ada dua pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya dari Ibu satu, dari Ibu satu, dari Ibu satu. Maka yang mau bertanya, insya Allah ada hadiahnya. Yang bertanya ada hadiahnya. Yang bertanya tuh. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya yang menanya. Tidak, saya yang menanya ya. Quiz. Bertanya, silakan. Ada satu pertanyaan yang ini aku sebenarnya dari pada saat kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, yang dikhawatirkan itu adalah Al-Quran jangan sampai melaknat kita. Bagaimana untuk menghindari supaya Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan itu sampai melaknat kita? Sudah jawab semua itu. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang di dalam hadis dikatakan ada ancaman bahwasanya ada orang yang membaca Al-Quran, ya, sementara Al-Quran melaknatnya. Nah, ini dijelaskan di dalam beberapa perkataan dari sahabat Nabi SAW bahwa banyak di antara kaum muslimin menjadikan imannya terhadap Al-Quran itu hanya sekedar membacanya. Ya, imannya terhadap Al-Quran hanya sekedar membacanya. Ya, maksudnya tidak ada tuntutan setelah itu. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca pertama, karena nggak mungkin bisa melangkah ke yang berikutnya kalau tidak dibaca. Nah, bab besarnya Al-Quran itu adalah mengamalkannya. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tidak mengamalkan Al-Quran, boleh jadi Al-Quran itu melaknatnya. Misalnya, sini, duduk di sini. Duduk sama kakek. Tuh, kakek. Duduk sama kakek. Ini tidak ada kakeknya. Dari dua, bapak dan ibunya tidak punya kakek. Makanya setiap ada orang tua itu dianggap kakeknya. Ya, jadi mohon maaf kalau suka itu cari perhatian gitu. Ya. Jadi bab besarnya, ya, Al-Quran diturunkan itu selain tilawah adalah beramal dengan Al-Quran. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran, hilang Al-Quran karena tidak mengamalkan Al-Quran. Contoh, kita baca di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, tapi ini tidak dibuktikan. Buktinya apa? Ketika masuk di dalam kehidupan sehari-hari, minta tolong kepada selain Allah, perkara yang tidak boleh kita minta tolong kecuali kepada Allah. Ya, mau anak, mau dapat anak. Ya. Kita sama siapa? Anak. Minta kawin sama bapak, karena gak mungkin punya anak kalau gak kawin. Itu yang bisa. Ya, bagi bapak itu untuk diberikan kepada anaknya. Kalau ada anak remaja mau punya anak, nggak bisa kalau tidak kawin, harus kawin. Minta sama bapak, Pak, saya mau anak. Berarti kewajiban orang tua untuk menikahkan dia. Ya, itu kemampuan dia untuk membantu anaknya. Boleh kita minta tolong, itu karena sebatas kemampuan dia. Tapi kita meminta keturunan, ya, kita meminta keturunan setelah menikah, itu hanya boleh kita meminta kepada Allah. Kenapa? Karena sebabnya sudah ada. Kita sudah menikah, kita sudah punya istri yang sah, maka sebab untuk kita itu sudah ada. Tinggal kita meminta izin Allah SWT. Apakah diizinkan atau tidak? Itu urusan Allah SWT. Nah, kalau meminta kepada selain Allah,
urusan yang hanya Allah SWT mampu, berarti membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, kita baca iya karena aku hanya kepada kami menyembah, tapi dalam praktiknya dia juga menyembah selain Allah. Berarti membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknat. Melaknat artinya membiarkan dia jauh dari rahmat Allah. Satu. Yang kedua, ya, membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu, yang berkatalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Jadi kaumnya meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran bukan berarti tidak membaca, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Membaca, tetapi mereka tidak mengambil hukumnya. Membaca, misalnya hukumnya apa? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Hari ini sebenarnya ada himbauan dari Kementerian Agama untuk judul khutbah, cuma tadi ada himbauan untuk peringatan sosialisasi, ya, larangan muamalah ribawiyah hari ini, hari Jumat. Itu ada himbauan kemarin dari Kementerian Agama supaya khatib memberikan judulnya yang peringatan yang momentum yang muamalah syariah, pelarangan ya muamalah ribawiyah. Nah, itu kan jelas Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan bagi kalian ya jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan bagi kalian riba. Tapi ada orang yang kemudian apa? Ya, dia baca ayat itu atau baca ayatnya tapi tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, melanggar yang hukum Allah SWT. Kalau dia tidak tahu, maka harus dikasih tahu. Ya, kalau dia sudah tahu dan yang menganggap remeh itu, kita takutkan yang betul dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna. Nah, bagaimana supaya kita membaca Al-Quran dan tidak dilaknat oleh Al-Quran? Ya, itu tadi itu. Satu persatu itu terapkan, baca, berusaha untuk menghafal walaupun sedikit, ya, mengulangi apa yang sudah dihafal terutama di dalam sholat, ya, kemudian mengkaji Al-Quran. Jadi harus belajar apa makna Al-Quran. Makanya menghafal saja tidak cukup, tapi harus memahami makna Al-Quran supaya keberkahan Al-Quran itu turunnya lebih banyak, ya. Karena kalau kita menghafal berarti amalannya itu ya, kita membacanya, amalannya kita sholat dengannya, ya, amalannya kita menghafalkannya. Tetapi kalau kita mengerti, berarti kita bisa mendakwahkannya. Kita bisa mengajarkan makna yang dikandung oleh ayat-ayat yang kita hafal. Ya. Bagaimana dengan bahasa Arab? Apakah kita harus belajar bahasa Arab? Wajib. Ya. Wajib belajar bahasa Arab. Karena tidak sah sholat kalau pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Jadi harus Allahu Akbar. Itu bahasa Arab itu. Tidak perlu belajar bahasa Arab harus pintar seperti orang Arab. Minimal tahu apa yang kita baca misalnya dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Kalau orang mengerti artinya pasti khusyuk itu. Kan itu luar biasa isinya. Rabbana wahai Tuhan kami. Atina berikanlah kami. Di dunia ini hasanah, kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Karena kebaikan bagi kita sedikit. Kalau kebaikan bagi Allah itu banyak sekali, tidak ada batasnya. Jadi kita minta apa yang baik menurut Allah SWT untuk kita di dunia. Masya Allah. Kalau kita paham itu enak itu. Makanya ada orang yang berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Karena tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Coba kalau dia mengerti, tidak mungkin kalau Pak, Bu, saya mau beli motor, tolong belikan motor. Itu tidak berbeda itu. Tidak sopan itu. Masa mau meminta sesuatu, sepertinya dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Kalau manusia saja tidak bisa menerima itu, bagaimana dengan pencipta manusia Allah SWT? Ya, beradablah kepada Allah, tapi ya mempelajari bahasa Arab berdasarkan apa Pak? Berdasarkan kemampuan. Ya, ada yang kemampuannya karena masih muda belajar di pesantren, usahakan. Kita punya anak, kita punya cucu, ya biarlah mereka. Kalau kita tidak punya,
ya kesempatan itu ya biarlah mereka. Tapi kalau ada misalnya pengajian minimal menterjemahkan Al-Quran hadir juga. Ya kan gampang sekarang itu. Ada namanya tarjamah lafzi. Ya, satu kata diterjemahkan. Jadi bisa Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Pemurah. Masya itu. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, dibarengi dengan niat ikhlas dan usaha maksimal, ya insya Allah ya bukan laknat yang kita lakukan, tapi rahmat Allah yang lewat yang Al-Quran tersebut. Allah Taala alam. Kita pada ini yang bertanya dan yang ditanya. Baik, mudah-mudahan satu pertanyaan itu mewakili semua pertanyaan ya, insya Allah. Kemudian ada pertanyaan, insya Allah dibarunya ditambah dari panitia dan dari Ustaz Habib, insya Allah. Jadi untuk ikhwan satu dan akhwat satu atau ibu satu. Pertanyaannya, untuk anak dulu. Amal kita terhadap Al-Quran, sebutkan amal kita terhadap Al-Quran. Bangga. Yang depan kampus apa itu? Amal kita terhadap Al-Quran ada 5. Yang pertama tilawah, yang kedua menghafal, yang ketiga bacaan, yang keempat tadabbur, yang keempat tadarus, yang kelima tadabbur. Ya, Sofi mendapatkan 22.000. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Yuk, angkat tangan. 1, 2. Ya kan kalau saya sebutkan pertanyaannya gampang berebutan. Kalau susah nggak ada yang menjawab. Sekarang siapa yang berani? Siapa yang mau masuk surga? Itu kan gampang ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Itu, berdiri. Ini nih. Atau ini yang pakai songkok hitam. Ini. Ya, tadi. Siapa namanya? Ini santri ya? Wah, kalau santri ini harus sulit pertanyaannya. Ya, coba sebutkan hadis tentang kemuliaan ya Al-Quran. Kita sudah jelaskan tadi, berulang-ulang saya sebut. Hadisnya. Hadis yang tadi. Ya, hadis yang kita tadi bahas. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Apa sekali? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Oh, allamahu artinya Baik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran yang dan mengamalkannya. Mengajarkannya. Bukan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Betul? Ya, Farhat. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa kita amalkan juga. Terima kasih kepada Ustaz Munir Ahmad Karim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.